Bagaimana memutus rantai itu agar saya tidak menggoreskan luka kepada anak saya akibat karakter yang terbentuk. Kenapa ya merasa sudah memaafkan, berdamai sama sesuatu hal, tapi kadang masih suka relapse, keingat lagi dan perasaannya masih sama. Sulit sekali memaafkan bapak yang diam-diam menikah lagi padahal ibu baru lahiran. Astagfirullahaladzim. Menjawab pertanyaan webinar 8 November 2025 part 2. Ada pertanyaan dari Jombang. Bagaimana memutus rantai itu agar saya tidak menggoreskan luka kepada anak saya akibat karakter yang terbentuk? Bagaimana agar saya bisa berdamai dengan hal tersebut? Teteh secara sengaja menyelesaikan, memfinishing luka-luka yang terlanjur terjadi dari pola asuh itu. Caranya gimana? Balik lagi Dep teh. Teteh udah sadar nih luka-lukanya apa saja. Ingat-ingat teh, kalau boleh catatan ya. Mencatat semua luka-luka itu akan terjadi 2 proses teh. 1, proses terapi live review terapi dan timeline terapi. Terjadi tuh dalam catatan itu. Setelah itu baca, pas mau terapi nih, baca, pejamkan mata. Maka 3 proses terjadi. Ketika pejamkan mata, mengingat catatan ini lagi, akan terbayang dan terasa banget sakitnya. Setelah itu bilang sama Allah, mengadu sama Allah, ya Allah, saya tuh pernah mengalami ini ya Allah, saya tuh merasa ini ya Allah, saya pasrah ya Allah, bantu saya ya Allah, saya pasrah, saya terluka ya Allah, sakit hati. Semua perasaannya teteh punya, keluarkan, sampaikan. Ketuk tuh titik-titik emosinya, energi psikologinya, ya tapping namanya. Tuh terus. Jadi sambil bicara gitu, tetap selama proses terapi pejamkan mata, tetap katakan semua yang terlihat dan terasa, bilang terus sama Allah sampai ya bismillah. Kayak itu, teteh sudah selesai, sudah rilis dan finish bahkan semua pengalaman masa lalunya. Bismillah teteh nggak usah mengatur diri, nggak usah apa-apa. Bismillah, teteh akan mengalir menjadi individu baru dengan emosi yang baru, dengan cara-cara pengasuhan yang baru. Kalau sudah begitu, bismillah, luka masa lalu cut sampai di teteh. Teteh jadi individu baru, menjadi ibu yang baru dan mengasuh, membersamai, mendampingi anak dengan situasi yang baru. Penuh lillah sama Allah dan hanya berharap pahala Allah ketika mendidik anak. Kan ingin anak jadi apa ya? Oke? Pertanyaan dari Cianjur. Kenapa ya merasa sudah memaafkan, berdamai sama sesuatu hal, tapi kadang masih suka relapse, keingat lagi dan perasaannya masih sama? Ini yang disebut tadi. Cuman sudah melupakan. Melupakan tuh bakal lupa nggak sih? Enggak kan? Apalagi dengan kebiasaan pola asuh orang tua kita. Bukan salah, mereka tidak tepat ya. Kalau orang tua kita, kalau kita punya masalah suka sudahlah, biarlah, mengalahlah, apalagi abaikanlah, terus sabarlah. Selesai enggak? Enggak kan? Nah, bahkan yang terjadi numpuk di bawah sadar. Mungkin yang pernah dilakukan oleh entah teteh ya, ini adalah tadi mengabaikan sebetulnya. Seolah-olah sudah berdamai. Udahlah nggak apa-apa, berdamai aja gitu ya. Tapi padahal kan belum finish. Tapi kan mau finishing real susah kan, nyamperin orangnya mana berani. Dan kita juga tidak punya kemampuan gitu kan. Nah, maka lakukan dengan depth ya. Tadi nih kan masih kebayang ya, masih relapse ya kejadian-kejadiannya. Angkat tuh relapse itu. Ya Allah, saya teringat lagi sebuah kejadian di mana saya waktu itu sambil pejamkan mata ya. Ini emotional imagery dan mengungkapkan semua ini adalah live review terapi dan timeline terapi. Terus mengatakan, ya Allah, saya sakit hati gini-gini, relapse semuanya. Dan bilang sama Allah, ya Allah, saya tidak berdaya, ya Allah, saya pasrah terus. Ketuk titik emosi. Semua 6 teori itu namanya depth. Bisa dilakukan sendiri setiap hari 2 atau 3 kali, rata-rata 30 menitan. Bismillah, akan sampai pada titik lepas semuanya, kemudian lega, maka berdamai apa adanya, berdamai yang memang sudah kita lepaskan sama Allah. Bukan kita bohongi diri sendiri, bukan kita paksakan, bukan kita kontrol, bukan kita manage. Tidak ada manage-manajan. Lepas
lepas sama Allah, bismillah, Allah angkat semuanya, selesai, maka jadilah kita individu yang baru, yang memang ya sudah, semua yang terjadi kan atas kehendak Allah ya, semua yang terjadi itu pasti yang terbaik gitu loh. Jadi hari-hari berikutnya kita akan dengan ringan menjalankannya. Bismillah ya. Dari Banjarnegara, bantu menamai perasaan yang saya rasakan dan bagaimana penyembuhannya, yaitu perasaan emosi marah pada diri sendiri saat sedang berdebat dengan orang lain. Karena saya akan cenderung tidak mau berdebat, terlebih jika lawan bicara sudah mengeluarkan kalimat aku tahu, aku paham. Oke. Kenapa harus menamai perasaan? Biarkan saja. Perasaan tanpa nama, toh kita yang tahu perasaannya ya. Toh tidak untuk dikatakan pada orang lain. Yang penting bahwa saya merasa nggak enak nih, saya merasa nggak nyaman nih, saya merasa apa ya, nggak jelas nih perasaan saya. Walaupun dalam teori emotional enrichment ya, pengayaan emosi, individu-individu yang sulit men-labeling, memberi nama, mengenali perasaan apa ya saya ini, biasanya adalah individu yang memang dari kecilnya kurang dikembangkan kecerdasan emosinya, kurang disadarkan bahwa kamu tuh sudah nggak nyaman ya, kamu sedang merasa emosi apa ya, oh mungkin itu sedih, oh mungkin itu kecewa. Nah itu jarang diberikan. Bahkan mungkin ketika kita datang dengan nangis-nangis, dengan marah-marah, orang tua malah bilang jangan nangis, jangan marah, udah diam aja. Lah gimana kita jadi tahu tentang perasaan ya. Jadi sekali lagi mungkin masa kecilnya kurang diberi kesempatan itu. Tapi sudahlah ya. Yang penting di fase sekarang nih, gimana nih, saya suka nggak nyaman kalau berdebat dengan orang lain. Terapinya gimana? Untuk menyelesaikan gimana? Hemat saya sih, karena yang saya kembangkan adalah DEP, maka lakukanlah saja DEP. Pejamkan mata, rasakan semua perasaan yang terjadi, bayangkan ketika perdebatan itu terjadi, kapan terjadinya ya, dan seperti apa yang keluar. Maka sekali lagi, 3 teknik terapi sekaligus terjadi. Live review terapi, timeline terapi, emotional imagery. Lakukan berikutnya adalah pasrahkan sama Allah. Ya Allah, saya pasrah. Maka surrender dan spiritual terjadi, tinggal ketuk titik-titik emosinya. Biarkan semua bayangan itu berkecamuk. Biarkan semua bayangan itu lengkap dengan perasaannya berkecamuk dalam bayangan kita, dalam otak kita. Terus katakan terus sama Allah, katakan sampai habis. Bismillah. Akan ketemu saatnya plong 100%. Sehari 3 kali, entah berapa lama, seminggu, 2 minggu, 3 minggu, kita nggak tahu. Karena beda orang, beda kedalaman lukanya, beda orang, beda penghayatannya. Jadi lakukan saja. Yang bisa mengukur diri kita, bahwa kita, aku sudah plong habis, udah nggak ada lagi nih. Kalau sudah begitu, selamat. Mulai titik itu, Anda menjadi diri yang baru, menapaki kehidupan kemudian dengan diri yang baru yang hanya berharap pahala ibadah dari Allah. Tujuannya selalu lillah ya. Bismillah, coba ya. Dari Bekasi. Mohon bantuannya Bu. Sulit sekali memaafkan Bapak yang diam-diam menikah lagi padahal Ibu baru lahiran. Astagfirullahaladzim. Ibu kelelahan mengurus bayi sambil mencari tambahan penghasilan di mana uang nafkah dari Bapak tidak cukup karena harus dibagi 2 dengan istri barunya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil azim. Yuk kita sering-sering ya, dirimu sebagai anak minta bantuan pada Allah. Tawakaltu Allah, bertawakal, berserah diri pada Allah karena kita tidak punya daya upaya. Temani ibumu ya, pasti ibumu berat stresnya. Melahirkan itu tidak mudah kan? Cara melahirkan dengan kematian itu setipis sutra ya, antara hidup dan matinya. Perjuangan fisik dan mental yang luar biasa, dan kemudian pada saat masih belum selesai mungkin luka fisiknya aja belum selesai loh. Luka fisik itu rata-rata 40 hari. Kita nggak tahu nih ayahnya sudah menikah lagi dan punya anak baru, tentu punya kebutuhan baru. Sementara penghasilan ayah sekarang harus dibagi 2 dengan istri barunya. Ibu harus mencari nafkah. Keterlaluan. Mungkin ayahmu punya alasan, tapi apakah tidak ada langkah yang lebih bijak daripada menikah lagi? Itu ya, saya tidak tahu alasannya apa. Tapi memang saat-saat ini saya sedang banyak mendapat klien ibu-ibu ya yang menyatakan bahwa suami saya minta izin untuk nikah lagi karena alasan bla bla bla, seperti syar'i ya, seperti mau mengikuti Rasulullah konon katanya gitu. Tapi yang terjadi ya kan banyak pihak
anak yang belum paham itu. Istri dan anak-anak juga mungkin belum siap gitu kan. Ini juga nggak tahu bapak seperti apa. Kenapa tindakan menikah lagi itu dilakukan. Tapi buat teteh sebagai anak dan juga ibunya, istrinya bapak, mungkin cuma satu ya, tawakal tu Allah. Mau apa lagi, coba sering aja berinalillahi, sering minta tawakal sama Allah, dan Allahumma yasir wala tu'asir, ya Allah mudahkan, dan angkat semua luka-luka ini. Luka teteh, luka ibunya diangkat. Teteh dulu selesaikan ya, pakai dep sendiri ya, lakukan dep sendiri, keluarkan semua luka-lukanya, pejamkan mata, bilang sama Allah, terus lakukan tapping terus setiap saat. Kalau ada waktu minimal sehari 3 kali 30 menitan, bismillah, semoga pada akhirnya habis. Setelah teteh selesai, teteh bantu ibunya ya, bantu dalam arti terapi dulu, lakukan dep pada ibunya, suruh ibunya izinkan ibu nangis, karena ibumu mungkin tidak berani nangis di depan anaknya karena takut membebani anaknya, biasanya kayak gitu ya. Ini malah teh yang minta, ayo bu sini saya terapi, dan ibu menangislah, bu saya siap menjadi sandaran ibu bersandar saya jadi dada saya, bu, bismillah saya bantu. Katakan sama ibumu seperti itu ya, bismillah, kalimatmu saja sudah cukup menenangkan ibumu, kalimatmu saja yang menerima beliau untuk menangis itu sudah menjadi obat buat beliau loh. Anak soleh soleha ya, lakukan perlindungan dulu sementara pada ibumu, kemudian dep sampai habis ibumu, dan bismillah, setelah itu ibu dan kalian anak-anaknya menjadi individu yang baru, individu yang penuh kepasrahan atas yang sudah terjadi, karena yang terjadi pada akhirnya kan takdir Allah, walaupun itu menyakitkan kan, ya sudah terjadi kan, bapakmu sudah menikah, sudah terjadi, sudah Allah izinkan, walaupun prosesnya sangat melukai semua keluarga. Sekali lagi, selesaikan sampai tenang semuanya, sampai bisa insight, menemukan cara, oke, berarti kita harus menjalani hidup seperti ini nih yang Allah ridhoi ya. Semoga Allah mudahkan, saling membantu terutama dengan ibumu. Kalau ayahmu mengizinkan dan mau, boleh bicara sama ayah, boleh bersikap sesuai pada ayah, tapi jangan lupa adab dan akhlak, bagaimanapun beliau ayah kalian. Dan yakin Allah tidak salah memilih pundak yang akan memikul cobaan ini. Bismillah, tawakal tu Allah ya. Dari Jakarta, bagaimana saya harus bersikap jika saya merasa tertekan oleh suami, saya merasa tidak dihargai dan tidak diberi ruang untuk menyuarakan apa yang ingin saya suarakan? Bicara saja sama Allah. Allah yang maha pengasih, Allah yang maha penyayang, Allah yang maha mendengar, Allah yang maha memberi solusi. Itu dulu. Gimana caranya? Dengan teknik dep. Katakan semuanya sama Allah, ya Allah, saya sakit hati, tidak dihargai, tidak didengar, dan semua perasaan-perasaan lukamu dari suamimu. Dan mungkin belum tentu semua dari suamimu, mungkin juga ada sebagian lainnya dari pihak lain, tapi mungkin terbesar dari suamimu untuk saat ini. Ya, untuk saat ini nih, jangan lupa saat ini, karena ada masa kini, masa lalu, maka akan datang. Saat ini sangat terluka oleh suami. Itu dulu fokus, ya Allah, suamiku begini terus, katakan terus sampai benar-benar puas mengatakannya sama Allah, dengan terus-terusan diketuk di dep ya, pejamkan mata terus, pasrah terus sama Allah, terus minta Allah angkat saja semua masalah ini, ya Allah mudahkan, ya Allah bimbing jalan yang lurus, jangan jalan yang benar gitu ya. Terus sampai habis, sampai tenang, sampai finish. Nah, kita tidak tahu tuh apakah setelah itu teteh masih butuh bicara dengan suaminya atau sudah tidak merasa butuh. Udahlah, aku udah tenang dan menghadapi suami udah biasa-biasa aja gitu kan. Nah, ya sudah. Tapi kalau masih mau bicara, bismillah. Mungkin saat ini bicara sama suaminya sudah tidak diliputi emosi luka yang terlalu dalam, sehingga teteh bicaranya pun akan dengan tenang pada suami, menyatakannya gitu kan, bahwa maaf ya, misalnya saya mau bicara, boleh nggak? Kalau suami belum siap, ya sudah, jangan dipaksakan, boleh dicoba lagi, cobalah 3 kali, colok 1 ditolak, mungkin ketiga masih, alhamdulillah lakukan. Tapi ketiga kali sudah tidak, ya sudah, kan ada Allah ya tempat kita bicara, ada Allah tempat kita memohon pertolongan, ada Allah yang selalu melindungi kita. Lakukan terus depnya ya, sampai benar-benar habis, sampai benar-benar tenang, sampai benar-benar sakinah. Maka setelah itu hiduplah dengan diri kita yang baru, yang benar-benar hanya tegak menuju benarnya Allah, benar-benar tegak memenuhi harapan Allah, bukan memenuhi harapan manusia. Bismillah ya, dicoba terus. Oke? Ada yang masih mau bertanya? Tulis di komen ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.